mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita kali ini, kita tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman semuanya kita berdoa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengecek dulu kehadiran masing-masing. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Yang izin tadi pasti? Suwandi, Suwandi. Oke, selain dari 3 orang itu hadir semua ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya berharap kalian sudah siap ya, bukunya siap, kemudian HP-nya juga siap kan? Karena kita akan menggunakan beberapa pembelajaran yang nantinya bisa menggunakan, kalian akan menggunakan HP kalian. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang menemukan konsep barisan aritmetika. Mungkin kalian waktu SMP dulu pernah belajar tentang apa itu barisan aritmetika ya. Tentunya barisan aritmetika atau materi ini tidak asing untuk kalian. Nah, sebelum kita memulai ya, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan kelas dulu seperti yang kemarin ya. Ya, kesepakatan kelas ini kan sama saya dengan kesepakatan yang kemarin. Mungkin di antara kalian ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita ya. Kan berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran sudah kita lakukan, dan menghormati dan menghargai ya. Nanti kalau ada teman yang presentasi, kita tolong saling menghargai. Kemudian aktif ya dalam berdiskusi. Saya berharap nanti ketika dalam proses diskusi mengerjakan LKPD ataupun berdiskusi dengan temannya, nanti bisa aktif belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian meminta izin jika ada keperluan ya. Akan mau buang air kecil dan lain-lain, silakan minta izin ya. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Sepakat ya? Sepakat. Baik, sudah kita sepakati untuk kesepakatan kelas pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kita hari ini. Jadi melalui pendekatan saintifik, kemudian dengan model PBL, mungkin kalian tidak ngerti ini ya. Tapi artinya pada intinya adalah nanti kalian dapat menemukan pola barisan aritmetika dengan percaya diri. Artinya ini adalah salah satu bentuk kepercayaan diri kalian. Nanti kalian dapat menemukan pola barisan aritmetika. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti dapat memahami konsep barisan aritmetika dengan baik ya. Kemudian selanjutnya nanti peserta didik dapat menghitung ya, barisan aritmetika dengan tepat. Selanjutnya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita khusus akan membahas tentang apa itu barisan aritmetika. Mungkin kalian waktu SMP masih barisan itu hanya ya mungkin pada terbatas pada pola barisan. Nanti kita akan melihat bagaimana masalah-masalah yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan barisan aritmetika. Oke. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran intinya, ada hal yang nantinya akan kalian lakukan dalam proses pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama nanti kalian akan saya berikan masalah. Masalahnya apa ya? Nah, nanti saya minta untuk mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-teman ya, berdiskusi dengan secara kelompok, kemudian melakukan presentasi ya. Jadi itu tahapan-tahapannya. Kemudian yang
terakhir adalah kuis, kemudian ada kesimpulan, dan sampai terakhir pada refleksi. Saya berharap kalian pasti sudah terbiasa ya, artinya sudah paham dengan tahapan-tahapan pembelajaran ya. Di akhir nanti kita ada sedikit kuis ya, kan sudah biasa menggunakan kuis ya, jadi aman gitu ya. Oke, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita capai ya. Jadi yang pertama itu adalah bernalar kritis. Saya berharap dalam proses diskusi nanti kalian bisa bernalar kritis, kalian berpikir kritis bagaimana sih menyelesaikan permasalahan yang ada di LKP. Kemudian mandiri. Dalam proses mengerjakan kuis, saya berharap nanti kalian bisa mandiri. Kemudian gotong royong. Jadi dalam proses diskusi, saya berharap nanti kalian bisa saling membantu, ya, bergotong royong, berdiskusi, kemudian berrelasi dengan teman-temannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Ini sedikit motivasi untuk kalian bahwa ketika seseorang ya akan belajar sesuatu, itu biasanya sudah hampir mencapai tujuan, dia lelah, akhirnya menyerah. Ilustrasi dari gambar ini sebenarnya bukan ilustrasi penambang, bukan, tapi ilustrasi bagaimana seseorang itu mau mencapai tujuannya. Kan orang namanya nambang itu tujuannya ingin mencari hal yang mau ditambang ya. Contoh yang digambar ini adalah dari apa itu? Durian. Nah, ketika masih pertama mungkin dia masih semangat ya. Kemudian sudah mau mencapai finish, ya. Saya berharap untuk kalian, ilustrasinya untuk kalian sudah semangat dari SD, SMP, SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak sampai kelas 3 sudah putus di jalan. Saya berharap kita tetap semangat ya dalam belajar. Nah, untuk manfaat kita belajar materi ini apa? Jadi kalau proses belajar itu pasti harus cari manfaatnya, kita mau belajar itu apa. Jadi kalau namanya barisan, sebentar aplikasinya seperti apa. Jadi barisan aritmetika itu bisa kita gunakan dalam proses misalkan pertumbuhan penduduk gitu ya. Kemudian ada lagi tentang bunga majemuk ya, bunga tunggal, itu semua menggunakan konsep-konsep barisan aritmetika. Misalkan kalian pinjam uang di bank dengan bunga sekian gitu. Nanti ketika sudah 1 tahun atau 2 tahun berikutnya bunganya berapa, ditambah pokoknya berapa, sehingga yang harus kalian bayar berapa. Oke ya. Jadi kurang lebih untuk manfaat kita belajar barisan aritmetika itu seperti itu ya. Kita bagaimana, siap ya? Oke, mulai pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita ini ya, jangan sampai nanti kalian kaget barisan aritmetika itu seperti apa. Ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui. Materi prasyarat itu yang pertama ada bilangan. Ada yang tahu bilangan itu apa? Ada yang tahu? Apa itu bilangan? Kan kalian dari SMP sudah pernah belajar bilangan ya? Pernah ya? Apa itu bilangan? Dwi? Apa bilangan Dwi? Hah? Angka? Kan masih masuk juga karena bilangan itu kan angka gitu ya. Jadi maksudnya dari itu bilangan itu mungkin deretan angka. Ada lagi? Bilang apa? Bilang. Bingung Mbak? Gak ngerti. Oke. Rifana, bilangan itu apa? Oke. Operasi bilangan. Nah, kan dalam matematika itu kan kita kenal ada 4 operasi ya. Kan operasi sesar bukan ya. Jadi ada apa? Oke, kemudian oke. Jadi dalam matematika itu ada 4 operasi yang harus kalian ketahui. Memang operasi 4 ini kita akan pakai terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ya, ada sedikit ini ya
Jadi ada sebuah trik bahwa orang kalau belajar matematika itu kan terkenal sulit ya. Jadi sebelum kita mau lepas landas ya, saya minta kalian untuk kencangkan satu pengaman dulu. Karena kita mau lepas landas ini, kita mulai mau terbang pada ketinggian 8.000 kaki. Baik, saya minta kalian untuk menutup mata hari ini. Coba, semua menutup mata. Tutup mata. Tapi jangan tutup telinga. Tutup mata. Kemudian coba kalian bayangkan apa yang kalian pegang saat ini. Coba dibayangkan sambil menutup mata. Apa yang kalian pegang hari ini? Saat ini apa yang kalian pegang dirasakan. Kemudian silakan tarik nafas sedalam-dalamnya. Coba tarik nafas, keluarkan. Jangan lupa keluarkannya. Kemudian tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Sekarang kalian bayangkan kaki kalian itu sebenarnya berpijak di mana? Coba kalian bayangkan kakinya kalian berpijak di mana? Kemudian tenangkan pikiran kalian, buat perasaan kalian menjadi nyaman. Oke, silakan tarik nafas, keluarkan. Buka matanya. Perasaannya kalian bagaimana? Ngantuk. Oke ya. Jadi karena kalau belajar matematika itu kan orang terkenal biasanya sulit. Tapi saya berharap sebelum kalian belajar ya sudah tenang dulu lah. Jadi nanti kita mau belajar itu sudah fresh tadi. Ya. Jadi jangan ngantuk ya. Oke, sebelum kita mulai saya pengen kalian menebak ini sebenarnya dia ini ngapain gitu ya. Oke. Kalian coba perhatikan dia ini sebenarnya nanti menggambar apa. Saya ingin melihat sudut pandang kalian dalam melihat itu. Maaf, gambarnya agak bulat ini ya. Tapi tetap kelihatan lah. Jadi si pelukis ini disuruh menggambar hanya dalam waktu 40 menit sudah berdua. Ada bayangan kira-kira dia gambar apa? Belum. Hah? Belum. Oke, kira-kira dia gambar apa itu? Wajah. Dari mana kamu melihat dia itu menggambar wajah? Balik. Ya, kita lihat dia ini sebenarnya menggambar apa?
Oke. Jadi mungkin ini kalau dari perspektif, mungkin kalian ada yang sudah pernah lihat video ini ya? Masa? Jadi pada saat saya lalu itu dimintai untuk komen gambar ini, kan kita nggak tahu. Jadi ini gambar apa? Kita ini pikirannya kan lurus-lurus saja. Mau gambar orang atau gambar pula atau gambar telur, saya pikir dia gambar telur. Setelah kita dibalik, ternyata berarti perspektif kita dalam melihat orang itu kadang keliru ya. Siapa tahu mungkin si contoh ini ya, si Rosdianti ini orangnya cerewet. Tapi kita jangan memandang proses cerewetnya, tapi kita pandang biasa orang cerewet itu komunikasinya lebih bagus. Ya kan komunikasinya lebih bagus ya, bertahunya lebih bagus. Atau ada orang pendiam, atau orang penakut. Jadi tidak bisa kita menilai orang itu hanya apa yang kita lihat. Tapi coba bayangkan dengan perspektif lain bahwa kita itu sebenarnya memandang orang dengan hal-hal yang positif. Dia ini sebenarnya penakut. Orang penakut itu sebenarnya orang yang waspada dengan orang yang hati-hati. Kemudian mungkin ada orang yang arogan. Jadi kita jangan memandang hal itu dari hal yang negatif. Kita pandang dari hal yang positif saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena tadi materi prasarat, saya pikir ini sudah kita pelajari semua di SMP ya. Ini sebagai pertanyaan pemandu untuk kalian bahwa sebenarnya sebelum kita belajar aritmetika itu kita harus belajar apa dulu supaya kita nantinya tidak kaku atau kita tidak bingung dalam memulai proses ini. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita ya. Oke, yang pertama adalah saya ingin menyajikan kalian dengan sebuah masalah. Oke. Ini kan sebuah masalah ya. Masalah itu beda dengan soal. Kalau soal ya sudah soal menjawab. Tapi masalah itu harus kita analisa dulu. Oke, coba perhatikan. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Mufid membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, yaitu dia akan mendapatkan gaji pertama 1 juta. Kemudian dia akan mengalami kenaikan 50.000 setiap 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan naik, setiap 2 bulan naik. Jika ia mulai bekerja pada Juni 2004, ini tahunnya sudah jauh sekali ya, beberapa puluh tahun, 20 tahun juga. Berapakah gaji yang diterima pada bulan Desember 2005? Coba saya minta 1 atau 2 orang untuk mengidentifikasi. Maksudnya soal itu apa? Anggun, coba. Terus. Silakan. Maksudnya yang diketahui apa? Coba di apa sih yang diketahui? Oke, terus? Dalam waktu 2 bulan dia mengalami kerja 50.000. Oke. Dia bekerja pada awal tahun Juni 2004. Terus yang ditanya gaji yang diterima pada bulan Desember. Jadi kira-kira kalau kalian dapat soal yang kayak begini, kalian jawabnya gimana gitu? Jadi yang hitung satu ya? Iya. Dari Juli 2004, kemudian Juni, Agustus 2004. Berarti nambah 50.000. kemudian September, Oktober, nambah lagi. Ya, saya pikir kita hal konyol itu ketika kita menyelesaikan masalah itu dengan hal yang seperti itu. Jadi saya sedikit mencoba mengajak kalian untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Jadi kalau kita menurut si Dinanda tadi kan begini ya, kita selesaikan. Kita dapat satu-satu kan. Kan data satu ya, Juli, Agustus, sampai November, Desember ya. Kan Juli 2004 sampai Desember 2025. Jadi pertamanya kan gitu ya. Setiap 2 bulan naik 50. Nah kalau kita lihat di September berarti 1.800.000 tambah 50. Kemudian November, Desember 1 juta dan seterusnya sampai pada November, Desember. Kan maunya kalian seperti itu ya. Jadi di November, di bulan Desember 2005
gaji mungkin itu adalah 200. perusahaan lalu. Jadi gaji yang diterima mungkin pada bulan Desember 2005 adalah 2 juta 200. Kalau kita menggunakan cara yang manual. Nah sekarang masalahnya di mana? Bagaimana kalau kita disuruh mencari gaji mungkin pada 2020 Desember 2020? Kan tidak mungkin kamu mendata satu-satu. Tadi Desember 2005 ada ya. Januari Februari 2006. Kemudian Maret April 2006 dan seterusnya. Tidak mungkin seperti itu. Nah, apakah kita akan menggunakan cara itu? Tentunya kan tidak ya. Nah, solusinya adalah nanti kita akan belajar tentang barisan aritmetika ya. Bagaimana sih barisan aritmetika itu? Ini adalah gambaran materi umum yang akan saya berikan, nanti kalian akan ya. Jadi barisan aritmetika itu saya misalkan ini ada sebuah barisan itu. Nah, barisan itu berarti kumpulan bilangannya, tapi membentuk pola tertentu. Ada pola-pola tertentu. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai 15. Si satu ini adalah suku atau suku pertama. Jadi 1, 3, 5 itu adalah suku-suku pada barisan. Kemudian suku terakhirnya adalah 15. Nah, di barisan aritmetika ini ada suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa suku pertama itu adalah U1. Terserah, kalian mau misalkan dia A1, A2, tapi disepakati dalam matematika itu U1. Dan suku kedua U2, suku ketiga U3, suku akhir yang di situ adalah U4. Oke, coba perhatikan lagi. Misalkan barisan yang tadi, ya suku ke-8 ke 15 ya. Kita disuruh mencari suku ke-15. Kan gampang saja, kita tinggal mendata ya. 1 ke 3 berapa, 3 ke 5 berapa, dan seterusnya sampai ke N. Nah, kalau kita melakukan itu secara manual, kan kita melihat bahwa perubahan dari 1 ke 3 itu adalah 2. Kemudian 3 ke 5 adalah 2. 5 ke 7 adalah 2. Nilai 2 diambil dari pengurangan 3 kurang 1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Jadi 2 itu disimbolkan dengan atau selisih tadi itu adalah beda. Beda disimbolkan dengan B. Ya. Oke, kemudian bagaimana kita melihat meninjau kembali barisan yang tadi? Jadi ini kan suku pertama gitu ya. Satu, ini kedua. Kemudian bedanya itu adalah U2 dikurangi 1 kan, ya 3 kurang 1. Kemudian ada suku selanjutnya sampai suku ke N. Sehingga mungkin kita bisa berkesimpulan bahwa beda itu adalah UN ya dikurangi UN kurang. Jadi UN itu maksudnya gini ya. Kalau U50 berarti UN-nya itu kan N-nya berarti 50. Jadi kalau mencari beda N-nya itu 50 dikurangi U40. 50 kurang 1 gitu ya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh. Ambilnya itu suku pertama atau suku kedua saja yang dekat-dekat. Atau suku ketiga dan suku keempat. Jangan jauh-jauh ke sana nantinya. Bilangannya sudah agak besar. Tapi kalau pola barisan aritmetika itu bedanya selalu sama ya. 2, 2 ini kan bedanya 2, 2, 2. Nah bagaimana Pak kalau 2, 3, 4, 5 itu berarti bukan barisan aritmetika. Maksudnya kita sudah berbicara barisan-barisan yang lain lagi ya. Kita lanjut dulu pada suku. Nah suku ke-15 itu kan bisa kita cari dengan gini ya. Maunya kalian kita mau menyusun sampai ke 15. Jadi suku ke-15 kalau kita tambahkan 2, 2, 2, 2, 2 sampai 15 maka kita dapat 29 sebagai U15. Saya pikir cara ini tentunya tidak efektif.
Bagaimana caranya? Jadi dalam matematika itu kan hal yang sulit harus kita permudah. Makanya kalau ada yang bilang matematika itu sulit, sebenarnya keliru ya. Karena yang sulit itu kita permudah. Oke. Jadi ini adalah definisi dari dasar. Jadi dalam matematika itu ya jujur saja itu tidak bisa meminta siswa itu untuk membaca definisi sendiri. Karena salah tafsir definisi bahaya. Oke. Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Dan saya sudah jelaskan, jadi antara suku pertama dan suku kedua bedanya sama, kemudian suku kedua dan suku ketiga bedanya sama, dan suku ketiga dan empat bedanya sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah sebagai gambaran saja sifat-sifatnya. Nah, jadi kalau kita melihat aritmetika, misalkan U1, U2 dan seterusnya Amerika itu adalah suku, maka dalam barisan aritmetika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali U1 adalah suku pertama dan B adalah. Oke, kita lihat dulu ya sebelum kita lanjut pada proses diskusi. Nah, misalkan tentukan suku ke-15 pada 1, 3 dan tadi ya. Karena kita sudah dapat nilainya berapa tadi? 20. Kita tes dengan menggunakan rumus suku. Jadi kita tahu bahwa bedanya adalah 2, N-nya adalah 15. Kemudian berapa suku ke-15? Kan kita menggunakan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali. Karena nilai N-nya 15, maka kita bisa menuliskan gini. 15 sama dengan A tambah 15 dikurangi 1 kali. Kemudian 1 tambah, nah 15 kurang 1 kan 14 ya? Kemudian 14 dikali 2. Jadi kalau ada operasi seperti ini, kita dahulukan dulu untuk operasi perkalian ya. Jangan dulu kamu 1 tambah 14 dulu, baru kamu kali 2. Kita dahulukan operasi perkalian, baru kita. Jadi sama dengan bisa ya? Jadi U15 adalah 20. Jadi saya pikir untuk barisan aritmetika ya, nanti kalian akan perdalam di penyelesaian LKPD. Saya berharap kalian bisa berdiskusi dengan rekan sekelompok. Oke. Sebelumnya ya di awal saya sudah memetakan kalian berdasarkan urutan belajar. Saya berharap kita dalam pembagian kelompok ini kan ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 6, 12, 11. Ada berapa? 24 ya? Oke, 24 berarti kita bisa ambil 4 kelompok ya. Silakan. Silakan. Gimana bisa untuk kalian yang masih bingung nanti bisa bertanya ke temannya, bisa silakan. Ya. Jadi untuk LKPD-nya agak lumayan banyak. Tapi sebenarnya mudah. Tapi satu saja ya.
Baik, sekarang ya, silakan kalian mulai bekerja kelompok ya, melakukan kerja kelompok dengan temannya. Waktunya ya sekitar 10 sampai 15 menit ya, karena saya pikir mudah ini. Silakan. Silakan kalian baca, kalian lihat. Ada dua yang saya berikan ya. Silakan, kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan. Kan sudah janjikan kemarin. Iya. Silakan. Coba kamu agak majuan dikit. Jadi bingung enggak? Gila ini. Ya. Ya, beneran. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya ya. Jadi di LKPD itu permasalahannya ada satu, kemudian dua, tiga ya. Silakan. Ini majlis ini majlis manual. Tiga udah pas. Tidak masih jauh. Tangannya berapa? Oh, coba dihitung. 1, 2, 3. Bukan titiknya. Yuk. Coba. Oke, kelas berikutnya. Kalau 30 bagaimana?
Coba dihitung ulang. Coba dihitung ulang. Bayangin. Oh ini. Dari sini satu, selatan. Oh, nggak usah, kan dia menulis saja. Kan apakah antara dua suku, selisih antara dua suku yang berurutan dua sama nggak saya? Apakah itu masih barisan? Kemudian untuk kalian dari cara manual ternyata kalian mendapat kita kalau kita menggunakan namanya satu yang ya itu masuk pada bulan. Artinya secara umum barisan aritmetika itu yang tadi 80 berapa? 80 berapa? Oke ya 5 menit lagi coba. Tidak lama.
Kan ada ini kelompok apa nih ya? Mangga gitu ya. Kan? Ini apa? Durian, kata dan tajam. Durian. Nama kelompoknya. Tidak, ini ya itu. Kemudian Sesuai foto di sana. Orang nggak sesuai. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan. Hah? Tinggal 2 menit. Nah, sekarang kita akan coba hasil diskusi dari kalian. Kita coba ditampilkan. Coba. Oke, lanjutan dulu. Coba. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pada gambar tersebut. Ini gambarnya. Soalnya itu, karena satu bungkus korek api hanya berisi 50 batang, mereka hanya dapat membuat sampai pada susunan kelima. Tetapi mereka sebenarnya menginginkan sampai pada susunan ke-30 dan menghitung jumlah batang korek api pada susunan ke-30. Bantulah Eko dan Arbai untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-30 dari batang korek api tersebut. Langkah pertama, buat susunan korek api seperti gambar dengan pola barisan. Susunannya yaitu 4, 7, 10, 13, dan 16. Langkah kedua, melengkapi kabel. Pada susunan pertama, banyak batang korek api yaitu 4. Susunan kedua, 7. Susunan ketiga, 10. Susunan keempat, 13. Susunan kelima, 16. Susunan keenam, 19. Dan susunan ketujuh, 22. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Apakah susunan tersebut termasuk barisan aritmetika? Dari pola di atas, selisih dua suku yang berurutan selalu sama, sehingga barisan tersebut bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika. Soal kedua yaitu, menurut kalian, dengan cara manual, dapatkah kalian dengan cepat menemukan susunan ke-30? Dengan cara manual, kita akan kesulitan menentukan susunan ke-30. Secara umum, suatu barisan aritmetika dengan suku pertama, U1 sama dengan A, dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B. Maka susunan ke-N atau UN barisan aritmetika. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-30, kita harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Susunan pertama, banyak batang korek api yaitu 4. Polanya 4 sama dengan 4 tambah dalam kurung 1 kurang 1 kali 3. Suku ke-1. Yang kedua, susunan kedua, banyak batang korek api yaitu 7. Caranya pun sama. 7 sama dengan 4 tambah dalam kurung 2 kurang 1 kali 3. Dan seterusnya. Maka rumus ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi, banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-30 dengan menggunakan rumus tersebut adalah U30 sama dengan 4 tambah 30 kurang 1 kali 3, yaitu 4 tambah 29 kali 3, yang dimana hasilnya 91. Soal kedua, tempat duduk pertunjukan film diatur mulai dari barisan depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakang, memilih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam duduk pertunjukan itu terdapat 10 baris kursi dan baris terdepan adalah 20 kursi, maka berapa banyak kursi pada baris ke-10? Diketahui, barisan terdepan atau U1 yaitu 20, beda 4. N-nya yaitu 10. Yang ditanya, berapa banyak kursi pada baris ke-10? Penyelesaian. Gunakan rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U ke-10 sama dengan A itu 20, N itu 10 kurang 1, B-nya itu 4. Sehingga mendapatkan hasil 20 tambah 10 kurang 1 itu 9 dikali 4, hasilnya 56. Jadi, banyak kursi pada baris ke-10 adalah 56 buah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Kita silakan untuk yang kelompok apa tadi? Mangga, ada tanggapan? Ada? Aman ya? Oke, yang durian coba. Ada? Siapa ini? Supaya ada tanggapan? Oke. Untuk berikutnya, karena aman ya. Dan mungkin karena tidak ada masalah, jadi ke berikutnya kelompok durian. Yang nomor berikutnya. Ya, itu. Nah, itu yang permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika ya.
Silakan. Atas nama siapa? Ini Anda. Silakan. Oke, untuk kelompok yang lain, kalau ada yang berbeda pandangan, silakan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang nomor 3. Karena tadi yang nomor 1 dan 2 kan sudah dipresentasikan sama kelompoknya Mas Bianti. Nah, jadi soal yang ketiga itu soalnya adalah untuk membuat kulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak kulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika yaitu 20, 25, 30 dan seterusnya sampai 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Nah, di sini diketahui satunya itu suku pertamanya adalah 20 dan bedanya adalah 20 dikurang 25 dikurang 20 adalah 5 dan suku N yaitu 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. N. Penyelesaiannya gunakan rumus barisan aritmatika. N sama dengan A plus 6 kurang 1 kali B. Nah, jadi 120 sama dengan 20 tambah N kurang 1 kali 5 karena bedanya di sini adalah 5. Ini 20 kemudian 5N kurang 5. Jadi di sini 120 sama dengan 15 tambah 5, 120 kali 15 sama dengan N, 150 sama dengan 5N. N, jadi di sini N hasilnya adalah 105 bagi 5 sama dengan N-nya yaitu 21. Jadi banyak roda gigi yang disediakan adalah 21. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Budia. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sama nih? Ada pertanyaan? Oke, jadi saya pikir untuk kelompok yang pertama tadi, kelompok Rambutan mandi guys. memang ada yang membayar untuk kesempatan berikutnya bisa diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Mungkin cukup untuk dua kelompok dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada proses berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Baik, untuk berikutnya ya karena sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir kalian sudah paham. Tapi kan kalau materinya cukup mudah ya. Jadi untuk berikutnya kita akan coba lakukan kuis. Nah, kuis kita akan menggunakan kuisis. Oke, untuk kodenya oke, kodenya adalah 60 92 49 60 92 49. Silakan. Jadi kita lihat siapa yang sudah masuk duluan. Oke, siapa yang sudah? Ya, nama silakan diisi. Saya mulai ya. Pepaya ini.
kali susah saya. Jangan asal klik ya. Asal klik. Apa? Jadi saya takutnya ini kalau asal-asal sebar gitu. Dia kerja, upaya. Silakan. Pelan-pelan saja ya. Jangan asal. Sudah semua? Oke, sudah ya? Cukup ya? Yang lain sudah ya? Jadi, saya pikir untuk kuis ini ya bisa jadi evaluasi ke depan karena ada beberapa masih banyak yang belum paham. Nanti kalian bisa belajar kembali ya. Oke, untuk berikutnya saya minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan kalian dalam pembelajaran ini? Mungkin bisa perwakilan saja ke masing-masing kelompok. Silakan. Ya, kesimpulan pembelajaran kita. Ayo, apa? Apa? Anu? Elita.
Jadi secara umum untuk barisan aritmetika itu, jadi yang pertama itu kan apa? Barisan aritmetika adalah setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Jadi barisan aritmetika adalah dua barisan yang berbeda. Yang beda setiap sukunya adalah pada intinya adalah pembahasan kita itu ada di sini ya. Kalian sudah pahami bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan yang beda setiap suku sama. Kemudian untuk mencari suku ke n pada sebuah barisan aritmetika adalah n sama dengan a tambah Oke, baik. Saya pikir untuk kesimpulan kita cukup sampai sini ya. Untuk berikutnya adalah minta kalian untuk melakukan refleksi. Jadi untuk refleksi silakan kalian ya satu orang mampu ini. Oke, untuk refleksinya silahkan disampaikan. Oke, refleksinya adalah Jadi Pak saya Pak bilang berarti itu menjadi Oke, jadi yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang kalian belum ya. Ini kemudian belajar hari ini seperti apa. Yang terakhir adalah saran untuk pembelajaran berikutnya. Tidak usah panjang-panjang, silakan langsung ditempel di kertas. Tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja. Silakan. Padahal tadi di puisi itu ada nanti aja lah. Nanti kalian tahu sendiri gitu ya. Di akunnya kalian itu muncul siapa yang Oke, silakan. Silakan. Sudah beres dulu. Ayo sini. Udah.
sebelum kita akhiri pembelajaran ya, sebentar saya kirimkan tugas. Saya kirimkan di luar grup saja. Nanti kalian bisa kerjakan. Silakan kalian mengerjakan lewat buku. Bisa ditulis ya. Boleh. Kalian buat video boleh. Kalian membuat sebuah presentasi boleh. Voice note boleh. Langsung bisa juga sama saya boleh. Oke ya. Jadi nanti untuk tugasnya saya tunggu di kesempatan berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang deret aritmetika. Jadi setelah kita belajar barisan, nanti kita akan menghitung deretnya seperti apa. Nah, terakhir untuk jadi ada satu quote dari saya dari ini ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, tapi banyak orang sukses dari belajar saja. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Teman-teman silakan